Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya saham PT Arsy Buana Travelindo Tbk dengan kode HAJJ. Video ini dibuat pada tanggal 17 Mei 2026 menggunakan data laporan keuangan Q1 2026 dan harga penutupan pasar tanggal 13 Mei 2026. Jadi mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Dan video ini dibuat atas permintaan dari subscriber kita yaitu @cintastefan32977. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu saham travel syariah yang cukup menarik perhatian pasar, yaitu HAJJ. Saham ini bergerak di sektor perjalanan umroh, haji, dan wisata religi. Secara tema bisnis, sebenarnya HAJJ punya cerita yang cukup menarik, karena Indonesia adalah salah satu pasar jamaah umroh terbesar di dunia. Jumlah jamaah terus meningkat setiap tahun, waiting list haji sangat panjang, dan tren wisata religi juga terus berkembang. Jadi dari sisi industri, bisnis yang dijalankan HAJJ sebenarnya berada di sektor yang prospektif. Tapi pertanyaannya, apakah fundamental perusahaan ini benar-benar kuat atau justru lebih banyak dipenuhi ekspektasi dan spekulasi? Mari kita bedah bersama. Pertama, kita bahas dulu profil singkat perusahaannya. PT Arsy Buana Travelindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agen perjalanan, penyelenggara tur, jasa umroh dan haji, serta reservasi lainnya berbasis syariah. Perusahaan ini IPO pada tahun 2023 dengan harga penawaran Rp140 per saham dan masuk ke papan akselerasi BEI. Yang cukup menarik, HAJJ memiliki anak usaha di Arab Saudi bernama Arsy Buana Travelindo LLC dengan total aset lebih dari 500 miliar rupiah. Ini sebenarnya menjadi nilai tambah penting karena memiliki operasional langsung di Arab Saudi bisa membantu efisiensi hotel, transportasi, dan layanan jamaah. Kalau dikelola dengan baik, hal ini bisa meningkatkan margin perusahaan ke depannya. Sekarang kita masuk ke struktur pemegang saham. Mayoritas saham HAJJ dikuasai oleh Madinah Iman Wisata dengan kepemilikan hampir 65%. Kemudian ada beberapa perusahaan investasi lain dengan kepemilikan di kisaran 4-6%. Artinya, kepemilikan saham HAJJ sangat terkonsentrasi. Di satu sisi, ini membuat kontrol perusahaan lebih stabil. Namun di sisi lain, free float saham menjadi relatif kecil. Dan biasanya, saham dengan free float kecil cenderung lebih volatil, spread lebih lebar, dan lebih mudah digerakkan. Jumlah investor saham HAJJ juga terlihat menurun dalam beberapa bulan terakhir. Ini menunjukkan minat retail mulai berkurang setelah sebelumnya sempat ramai diperbincangkan pasar. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu analisa fundamental. Dan kita mulai dari valuasi. Saat ini HAJJ memiliki PER sekitar 252 kali. Iya, 252 kali laba. Ini sangat mahal. Bahkan untuk saham growth sekalipun, angka PER seperti ini tergolong ekstrim. Artinya, market saat ini sedang menghargai HAJJ berdasarkan harapan pertumbuhan masa depan, bukan berdasarkan laba saat ini. Karena faktanya, laba bersih perusahaan masih sangat kecil. Namun menariknya, kalau kita lihat price to sales ratio, nilainya hanya sekitar 0,36 kali. Artinya, market menghargai perusahaan hanya 0,36 kali dari total penjualannya. Ini terlihat murah dari sisi revenue, dan memang revenue HAJJ cukup besar. Pendapatan perusahaan sudah mencapai sekitar 907 juta rupiah secara trailing 12 months. Untuk ukuran perusahaan travel papan akselerasi, angka ini sebenarnya cukup besar. Tetapi masalah utamanya ada di profit, karena laba bersih perusahaan hanya sekitar 1 miliar rupiah. Bayangkan, revenue hampir 1 triliun rupiah, tetapi laba bersih hanya sekitar 1 miliar rupiah. Artinya, margin keuntungan perusahaan masih sangat tipis, dan ini menjadi warning penting.
Sekarang kita lihat profitabilitasnya. Gross profit margin HAJJ sekitar 22%. Ini sebenarnya masih cukup sehat. Operating margin juga sekitar 12%, yang artinya bisnis inti perusahaan masih menghasilkan keuntungan operasional. Namun, ketika masuk ke laba bersih akhir, profit yang tersisa masih sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan masih menjadi tantangan besar. Selanjutnya kita lihat rasio pengembalian modal. ROA HAJJ hanya sekitar 0,58%, sedangkan ROA hanya 0,29%. Ini sangat rendah, artinya aset dan modal yang dimiliki perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan optimal. Padahal biasanya perusahaan bagus memiliki ROE minimal di atas 10%. Jadi dari sisi efektivitas bisnis, HAJJ masih belum terlalu menarik. Namun, ada satu hal positif yang cukup penting, yaitu kondisi hutang perusahaan. Debt to equity ratio HAJJ hanya sekitar 0,08 kali. Artinya, hutang perusahaan sangat rendah. Ini bagus, karena risiko tekanan bunga dan beban finansial menjadi kecil. Likuiditas perusahaan juga cukup sehat dengan current ratio di atas 3 kali. Kas perusahaan juga masih cukup memadai untuk operasional. Jadi dari sisi kesehatan neraca, HAJJ sebenarnya tidak terlalu buruk. Tetapi, ada satu bagian yang menurut saya cukup mengkhawatirkan, yaitu cash flow operasi. Arus kas operasional perusahaan masih negatif sekitar 6 miliar rupiah. Artinya, bisnis inti belum benar-benar menghasilkan arus kas positif secara konsisten. Dan ini penting, karena laba akuntansi tanpa cash flow yang sehat bisa menjadi warning bagi investor jangka panjang. Kalau kita simpulkan fundamentalnya, HAJJ punya beberapa poin positif. Industri umroh sangat prospektif, revenue besar, hutang rendah, likuiditas sehat, dan memiliki entitas langsung di Arab Saudi. Tetapi perusahaan juga punya kelemahan besar, PER sangat mahal, ROE rendah, cash flow negatif, dan laba bersih masih sangat kecil. Sekarang kita masuk ke sudut pandang value investing. Kalau menggunakan pendekatan value investing klasik ala Benjamin Graham, maka HAJJ kemungkinan besar belum masuk kategori menarik, karena value investor biasanya mencari profit stabil, ROE tinggi, cash flow kuat, dan valuasi murah. Sedangkan HAJJ masih belum memenuhi sebagian besar kriteria tersebut. Namun, kalau dilihat dari sisi growth investing, ceritanya sedikit berbeda. Karena perusahaan berada di industri yang berkembang, revenue sudah besar, dan bisnis travel religi masih punya ruang ekspansi jangka panjang. Kalau suatu saat perusahaan berhasil meningkatkan margin, memperbesar laba bersih, dan memperbaiki cash flow, maka HAJJ bisa berubah menjadi growth story yang menarik. Tetapi saat ini, market masih membeli harapan pertumbuhan, bukan profit besar yang sudah terbukti. Sekarang kita bahas teknikalnya. Secara teknikal, HAJJ masih berada dalam tren turun jangka panjang. Harga saham turun lebih dari 50% dalam 1 tahun terakhir. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, penurunannya mencapai lebih dari 70%. Ini menunjukkan market masih belum percaya penuh terhadap fundamental perusahaan. Kalau kita lihat dari gambaran besar terlebih dahulu, secara teknikal, HAJJ masih berada dalam fase downtrend jangka menengah hingga panjang. Hal ini terlihat dari harga saham yang masih turun lebih dari 50% dalam 1 tahun terakhir, kemudian struktur lower high dan lower low yang masih dominan, serta harga yang belum mampu kembali ke area distribusi lamanya. Artinya, secara tren besar, market sebenarnya masih cukup berhati-hati terhadap saham ini. Walaupun beberapa kali sempat mengalami rebound, namun kenaikan tersebut sejauh ini masih lebih terlihat sebagai technical rebound, bukan perubahan tren bullish besar. Jadi teman-teman perlu berhati-hati membedakan antara rebound sementara dan reversal tren yang benar-benar valid. Nah, karena HAJJ berada di papan akselerasi, maka karakter saham ini juga cukup unik. Pertama, volatilitasnya tinggi. Pergerakan harian bisa sangat agresif. Kadang naik cepat, tetapi juga bisa turun tajam dalam waktu singkat. Karena itu, saham seperti ini lebih cocok untuk trader agresif dibanding investor konservatif. Kedua, likuiditas saham juga tidak terlalu tebal. Volume transaksi kadang ramai, tetapi kadang juga sangat sepi. Akibatnya, spread bid dan offer bisa cukup lebar. Dan kondisi seperti ini membuat harga saham lebih mudah digerakkan. Karena itu, saham papan akselerasi sering rawan fake breakout, gorengan, bahkan pump and dump.
Selain itu, pergerakan HAJJ juga sangat dipengaruhi sentimen. Karena market cap perusahaan masih relatif kecil, maka berita kecil sekalipun bisa mempengaruhi harga cukup besar. Misalnya, isu kenaikan jamaah, berita ekspansi, kerjasama bisnis, atau rumor corporate action. Semua bisa memicu lonjakan volatilitas. Sekarang kita masuk ke struktur trennya. Untuk tren jangka panjang, HAJJ masih cenderung bearish. Kenapa? Karena harga masih berada di bawah area distribusi lama, khususnya area 175, 200, hingga 230. Selama harga belum mampu reclaim area tersebut, maka tren besar masih dianggap turun. Namun, untuk jangka menengah, mulai terlihat fase konsolidasi. Artinya tekanan jual mulai berkurang, tetapi buyer juga belum cukup kuat untuk membalikan arah tren secara penuh. Biasanya, fase seperti ini bisa menjadi awal akumulasi atau justru hanya jeda sementara sebelum turun lagi. Karena itu, kita perlu melihat konfirmasi tambahan, terutama dari volume transaksi. Sekarang kita bahas support dan resisten penting. Area support pertama berada di sekitar 120. Ini merupakan support psikologis jangka pendek. Kalau area ini jebol, biasanya tekanan jual bisa kembali meningkat. Kemudian, support terkuat berada di area 106. Ini adalah area low 52 minggu. Dan menurut saya, ini level paling penting untuk HAJJ saat ini. Kalau support 106 sampai breakdown, maka potensi panic selling bisa muncul, dan saham beresiko masuk ke fase downtrend baru. Sekarang untuk area resisten. Resisten pertama ada di sekitar 150. Ini area yang cukup penting karena sering menjadi titik profit taking trader jangka pendek. Kemudian resisten berikutnya berada di area 175. Nah, ini adalah resisten menengah paling krusial. Kalau HAJJ mampu breakout area 175 dengan volume besar, maka peluang reversal trend mulai terbuka. Lalu resisten psikologis berikutnya berada di area 200. Kalau suatu saat harga berhasil menembus area 200, maka market kemungkinan mulai percaya bahwa tren bullish baru sedang terbentuk. Sekarang kita bahas volume transaksi. Untuk saham seperti HAJJ, volume itu sangat penting. Karena pergerakan saham kecil biasanya sangat dipengaruhi oleh kekuatan bandar dan minat market. Saat ini volume transaksi HAJJ sebenarnya belum menunjukkan akumulasi besar yang konsisten. Yang terlihat lebih sering adalah volume spike sesaat, kemudian kembali sepi. Ini menunjukkan market masih belum memiliki conviction yang kuat terhadap arah saham. Nah, sinyal bullish yang perlu diperhatikan adalah ketika harga breakout resisten, disertai volume besar dan candle mampu closing kuat di atas resisten tersebut. Kalau hanya breakout tipis tanpa volume, biasanya rawan fake breakout, dan ini sering terjadi pada saham papan akselerasi. Kalau kita lihat dari sisi momentum bearish memang mulai melemah dibanding sebelumnya. Tekanan jual tidak lagi seagresif dulu, dan beberapa kali mulai muncul rebound. Tetapi momentum bullish juga masih belum terlalu kuat, karena belum ada higher high yang jelas, kenaikan volume konsisten, atau breakout mayor. Jadi sampai saat ini, tren reversal masih belum benar-benar terkonfirmasi. Secara psikologi market, investor saham HAJJ sekarang terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah yang bullish. Mereka percaya bisnis umroh masih prospektif, revenue perusahaan besar, dan ada peluang turnaround ke depan. Sedangkan kubu bearish melihat laba perusahaan masih kecil, cash flow belum sehat, dan valuasi saham masih tergolong mahal. Karena perbedaan pandangan inilah, harga saham HAJJ menjadi sangat fluktuatif. Sekarang kita masuk ke skenario teknikal. Skenario bullish akan muncul jika HAJJ mampu breakout area 150, kemudian bertahan di atas 175, dan didukung volume transaksi besar. Kalau semua itu terjadi, potensi kenaikan menuju 200, 230, bahkan area distribusi lama berikutnya bisa terbuka. Namun, kalau harga hanya bergerak di area 120 sampai 150, maka kemungkinan saham masih berada dalam fase sideways konsolidasi. Artinya, market masih menunggu sentimen baru, laporan keuangan, atau arah bandar berikutnya. Dan skenario paling negatif adalah jika support 120, terutama 106 berhasil ditembus ke bawah. Kalau itu terjadi, potensi panic selling bisa meningkat cukup besar. Jadi kesimpulan akhirnya, HAJJ adalah saham dengan cerita bisnis yang menarik.
Industri religiusnya prospektif, revenue besar dan punya peluang pertumbuhan jangka panjang. Namun di sisi lain, profitabilitas masih lemah, cash flow belum sehat, dan valuasi saham masih tergolong mahal. Karena itu, untuk saat ini, HAJJ lebih cocok dikategorikan sebagai saham growth spekulatif dibanding saham value investing berkualitas tinggi. Menurut kalian bagaimana? Apakah HAJJ masih punya potensi turnaround besar ke depan, atau justru terlalu beresiko untuk investasi jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Saham Cuan, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan analisa saham mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.